wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah Metode dan Teknik Penyuluhan Pertanian. Pada kali ini kita akan belajar bersama tentang dasar pertimbangan dalam pemilihan metode dan teknik penyuluhan pertanian. Tentu kita semua tahu bahwa kegiatan penyuluhan ini bertujuan supaya terjadi perubahan perilaku petani. Perubahan menjadi kehidupan pertanian yang lebih baik, better farming, better business, better living, and better community. Maka dari itu, bagaimanakah cara kita supaya bisa memilih metode dan teknik penyuluhan pertanian yang akan kita gunakan agar kegiatan penyuluhan bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Ada beberapa dasar pertimbangan dalam pemilihan metode dan teknik penyuluhan. Antara lain kita bisa lihat dari tujuan kegiatan penyuluhan itu. Kemudian kita lihat karakteristik sasarannya bagaimana. Kita juga bisa lihat dari karakteristik penyuluh, kemudian karakteristik daerahnya, kemudian materi penyuluhan, sasaran dan biaya, serta kebijaksanaan pemerintah. Jadi ini adalah beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan atau dalam memilih metode dan teknik penyuluhan pertanian. Kita mulai dari awal bahwa tujuan dari penyuluhan pertanian ini adalah untuk membentuk petani yang mandiri, tangguh, dan subjek. Bagaimanakah petani dikatakan itu mandiri? Ya, petani yang mandiri itu adalah petani yang punya daya saring, saing, dan sanding. Jadi 3S. Dia punya daya saring, saing, dan sanding. Petani yang mandiri adalah petani yang mampu melakukan kegiatan usaha taninya, memiliki kreativitas yang tinggi. Dia juga mampu untuk berinisiatif, mampu menganalisis faktor dan kondisi yang dihadapi, mampu bekerja sama dengan pihak lain, dan mampu memimpin anggota atau keluarganya. Jadi seseorang petani yang dikatakan mandiri apabila dia mampu untuk melakukan kegiatan usaha taninya, dia juga punya kreativitas yang tinggi. Dalam artian dia mampu untuk menyusun beberapa hal sehingga menjadi sesuatu yang berbeda dari biasanya. Ini adalah petani yang mandiri. Petani dikatakan juga dia juga harus tangguh. Petani yang tangguh itu seperti apa? Petani yang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya dengan peningkatan income dari produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Petani yang tangguh dia harus mampu mengatasi hambatan dan tantangan yang terjadi. Jadi, petani kita harus mampu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya, mampu untuk meningkatkan income produktivitasnya, mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia petaninya, dan juga mampu mengatasi hambatan dan tantangan yang terjadi. Di sini dapat kita lihat bagaimanakah kondisi lahan pertanian yang tandus, kemudian juga sepertinya berbatuan dan sangat kesulitan untuk mendapatkan air. Petani yang tangguh, dia akan mengupayakan bagaimanakah sistem pengairan itu supaya tetap berjalan. Dia menggunakan saluran pipa yang dialirkan ke sungai. Jadi sumber airnya dari sungai kemudian dialirkan melalui pipa yang disambung-sambung, kemudian bisa digunakan untuk mengairi lahan pertaniannya yang berada di atas dengan sistem sprinkle. Jadi ini adalah bagaimanakah upaya petani kita supaya menjadi mampu mengatasi hambatan dan tantangan yang terjadi. Petani kita juga merupakan sebagai suatu subjek dari kegiatan penyuluhan. Bagaimanakah? Kenapa dikatakan petani kita ini sebagai subjek penyuluhan? Karena petani adalah manusia yang merdeka. Dia punya hak
untuk mengambil keputusannya sendiri di dalam menetapkan pilihan usaha tani yang dikelolanya. Jadi, kegiatan penyuluhan yang dilakukan ini bukanlah menempatkan petani sebagai objek penyuluhan, tapi dia harus sebagai subjek, karena nantinya petani adalah yang melakukannya. Dia mempunyai hak untuk mengambil keputusan sendiri dan menetapkan pilihan yang akan dilakukan dalam mengelola usaha taninya. Dasar pertimbangan dalam pemilihan metode dan teknik penyuluhan kita bisa lihat dari karakteristik sasaran. Bagaimanakah karakteristik masyarakat sasaran petani yang akan kita ajak, yang akan kita berikan penyuluhan? Karakteristik sasaran ini bisa dilihat dari beberapa hal, diantaranya kita lihat dari tingkat pendidikan petani. Apabila kita akan melakukan penyuluhan pada masyarakat petani dengan tingkat pendidikannya sudah tinggi, maka mereka biasanya akan lebih dinamis dalam pola pikirnya. Jadi mereka juga akan lebih terbuka dan lebih mudah untuk menerima inovasi. Jadi apabila tingkat pendidikan petaninya sudah cukup tinggi, metode ceramah merupakan metode yang bisa diterapkan pada kegiatan penyuluhan tersebut. Namun berbeda halnya apabila ternyata masyarakat petani kita masih berpendidikan rendah, maka tentu metode dan teknik yang digunakan berbeda, yaitu kita bisa menggunakan hal-hal yang terlihat konkret atau nyata, sehingga masyarakat petani bisa melihat secara langsung bagaimanakah maksud dari tujuan kegiatan penyuluhan tersebut. Selain dari tingkat pendidikan, kita juga bisa lihat bagaimanakah pengalaman masyarakat sasaran kita. Apabila kita harus berhati-hati dalam memberikan penyuluhan, karena kita juga harus memperhatikan bahwa petani kita itu sudah mempunyai pengalaman yang cukup, sudah mempunyai pengalaman yang lebih baik, sudah mempunyai pengalaman yang lebih lama dibandingkan pada saat penyuluh memberikan penyuluhan. Ada bagaimanakah kegiatan penyuluhan ini bisa dilakukan dengan baik, bisa diterima oleh petani, sehingga petani tidak merasa digurui. Maka ini adalah pentingnya bagaimanakah kegiatan penyuluhan ini harus memperhatikan pengalaman dari sasarannya. Petani yang sudah punya pengalaman yang lebih, sudah punya pengalaman yang lebih lama dalam bercocok tanam, maka lebih baik kita ajak diskusi daripada dengan metode ceramah. Karena kalau dengan diskusi, kita duduk bareng, sejajar, tidak ada yang merasa digurui dan tidak ada yang merasa menggurui, maka tujuan dari penyuluhan akan tercapai, sehingga masyarakat sasaran merasa nyaman, kemudian merasa senasib, sepenanggungan, sehingga akan lebih mudah untuk diajak diskusi. Kemudian sasaran dari atau tujuan dari kegiatan penyuluhan ini akan dapat tercapai. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat dari umur sasarannya. Semakin tua usia seseorang, maka mereka akan semakin sulit untuk menerima adopsi inovasi. Jadi dalam menyampaikan penyuluhan, kita harus tepat dalam memilih metode dan teknik penyuluhan yang digunakan. Kita lihat dari umur sasarannya. Apabila petani kita sudah berusia lanjut, maka kita harus sesuaikan metode dan teknik penyuluhan yang dapat kita gunakan. Karena semakin atau umur seseorang itu juga akan mempengaruhi bagaimanakah kemampuan adopsi inovasi dalam menerima suatu hal yang baru. Jadi kita harus perhatikan bagaimanakah umur ini mempengaruhi tingkat adopsi inovasi seseorang. Yang selanjutnya adalah kita bisa lihat dari keadaan usaha taninya. Keadaan usaha tani ini bisa dilihat dari komoditasnya, luas lahan, kemudian permasalahan yang dihadapi, dan produktivitas. Jadi kita lihat dalam melakukan kegiatan penyuluhan, kita lihat dulu apakah bagaimana keadaan usaha tani, apa permasalahan yang dihadapi petani. Apabila petani mengalami permasalahan, sebagai contoh permasalahan dalam hama yang
semakin merajalela. Oh, berarti adalah metode dan teknik yang cocok untuk permasalahan tersebut. Kita bisa menggunakan sekolah lapang pengendalian hama terpadu atau SLPHT untuk permasalahan hama dan penyakit. Jadi pada waktu kita akan melakukan kegiatan penyuluhan, kita juga harus lihat bagaimanakah keadaan usaha taninya. Masyarakat petani banyak yang membudidayakan bawang merah katakanlah, maka kita juga harus sesuaikan materi yang akan kita berikan. Kita harus sesuaikan metode dan teknik penyuluhan yang sesuai dengan keadaan usaha tani tersebut. Hal yang tak kalah pentingnya dari karakteristik sasaran yang harus diperhatikan adalah keadaan sosial dan budaya. Yang dimaksud keadaan sosial dan budaya ini adalah nilai-nilai yang dianut sasarannya, serta bagaimanakah nilai-nilai religi yang mereka pegang. Jadi, pada saat kita melakukan kegiatan penyuluhan, kita juga harus memperhatikan keadaan sosial dan budaya masyarakat sasaran kita. Contohnya, pada waktu kita akan melakukan kegiatan penyuluhan di suatu desa A, katakanlah. Ternyata di suatu desa A ini menganut suatu hal bahwa kegiatan berkumpul atau rapat desa dan semacamnya atau kegiatan pertemuan tidak boleh dilakukan pada hari Kamis Kliwon atau Kamis Kliwon malam. Itu merupakan hari yang sakral bagi suatu daerah A. Maka kita sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, kita juga harus mengetahui dulu bagaimanakah tradisi masyarakat sasaran tersebut. Jangan sampai kita melakukan kegiatan penyuluhan contohnya pada hari yang tadi yang sudah tidak diperbolehkan atau dianggap sudah tidak boleh dilakukan pada hari Kamis malam itu tadi. Jadi kita sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, kita juga harus mempelajari, mengetahui keadaan sosial dan budaya masyarakat setempat. Berikutnya adalah kita juga harus perhatikan kepentingan dan kebutuhan sasaran. Apabila semua yang direncanakan itu ternyata tidak diinginkan dan tidak dibutuhkan, maka metode dan teknik penyuluhan pertanian pun juga tidak akan efektif. Jadi pada waktu melakukan kegiatan penyuluhan, kita harus melakukan survei dulu. Kita harus melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat sasaran. Setelah kita melakukan survei, kita identifikasi kebutuhan masyarakat sasaran, baru kita bisa menentukan metode dan teknik penyuluhan yang bisa kita gunakan pada masyarakat sasaran tersebut. Karena masyarakat atau metode dan teknik penyuluhan, katakanlah kita pakai metode dan penyuluhan A, di masyarakat desa tertentu itu berhasil. Tapi dengan metode A tersebut kita terapkan pada masyarakat daerah lain belum tentu berhasil karena karakteristik sasarannya sudah berbeda. Jadi ini adalah beberapa karakteristik sasaran yang harus kita perhatikan sebagai dasar pertimbangan dalam pemilihan metode dan teknik penyuluhan pertanian. Tadi apa aja? Ya, yang pertama adalah kita lihat dari tingkat pendidikan petaninya. Kemudian kita bisa lihat dari umur sasarannya. Kita lihat dari pengalaman sasarannya. Kita lihat dari keadaan usaha taninya. Kita lihat juga dari keadaan sosial dan budaya. Serta kita lihat dari kepentingan dan kebutuhan sasaran. Ini adalah beberapa karakteristik sasaran yang harus kita perhatikan. Cukup banyak ya. Jadi memang harus sebelum kita melakukan kegiatan penyuluhan harus kita persiapkan terlebih dahulu hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam melakukan penyuluhan. Pemilihan metode dan teknik penyuluhan pertanian ini harus memperhatikan karakteristik sasaran. Namun profesionalisme dari penyuluh juga diperhatikan. Jadi dasar pertimbangan dalam pemilihan metode dan teknik penyuluhan ini juga memperhatikan karakteristik penyuluh. Apa aja dari karakteristik penyuluh itu? Yang pertama adalah sikap penyuluh terhadap petani. Jadi penyuluh harus senantiasa mengabdikan profesinya sebagai pendidik. Mereka juga harus mendampingi petani dan masyarakat pedesaan.
penyuluh harus menempatkan petani dan keluarganya sebagai subjek, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bukan sebagai objek dari kegiatan penyuluhan. Jadi, kegiatan penyuluhan harus menempatkan petani ini sebagai subjek. Mereka bebas untuk memilih jalan yang akan mereka gunakan dalam mengelola usaha taninya. Penyuluh juga harus menempatkan petani dan keluarganya sederajat dengan dirinya. Jadi tidak ada yang merasa digurui dan tidak ada yang merasa menggurui. Jadi dalam posisi yang sama, karena kegiatan penyuluhan adalah suatu proses pembelajaran secara bersama. Ini adalah beberapa sikap penyuluh terhadap petani. Dilihat dari karakteristik penyuluhnya. Kemudian yang kedua, kita lihat dari kualifikasi penyuluh. Jadi dalam memberikan kegiatan penyuluhan, itu ada dasar pertimbangan bagaimanakah kualifikasi penyuluh itu dikatakan profesional. Penyuluh yang profesional ini apabila dia mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi. Maksudnya adalah penyuluhnya mampu dan terampil untuk berinteraksi dengan sasarannya. Kalaupun petaninya ternyata adalah masyarakat di desa, katakanlah masyarakat di desa yang terbiasa menggunakan bahasa Jawa, maka akan lebih mudah diterima apabila penyuluh menyampaikan materinya dengan bahasa daerah setempat atau dengan menggunakan bahasa Jawa. Berbeda halnya apabila kita melakukan kegiatan penyuluhan di suatu daerah dengan bahasa adat yang berbeda. Kita lihat dulu bagaimanakah karakteristik sasarannya. Penyuluh juga harus memperhatikan, masyarakat sasaran lebih familiar atau lebih terbiasa menggunakan bahasa adat nih daripada menggunakan bahasa Indonesia. Tidak ada salahnya kita menggunakan bahasa adat yang sesuai dengan masyarakat sasaran. Ini adalah bagaimanakah kemampuan komunikasi itu penting dimiliki oleh seorang penyuluh. Penyuluh dikatakan profesional apabila dia menghayati dan bangga terhadap profesinya, meyakini bahwa inovasi yang disampaikan ini bermanfaat bagi masyarakat sasarannya. Jadi, penyuluh merasa bangga terhadap profesi sehingga bisa menyampaikan inovasi kepada masyarakat sasaran dengan baik. Apabila kita bangga terhadap profesi kita akan bekerja dengan ikhlas, kita akan bekerja dengan senang hati sehingga tujuan dari kegiatan ini akan lebih mudah tersampaikan. Penyuluh dikatakan profesional, dia juga harus punya kemampuan pengetahuannya. Dia harus punya kemampuan pengetahuan untuk nilai-nilai dari suatu kegiatan pertanian. Jadi dia juga harus, selain dia mampu berkomunikasi, dia juga harus mampu untuk mempunyai pengetahuan yang tinggi. Dia harus mempunyai karakteristik atau dia juga harus mempelajari karakteristik sosial budayanya. Jadi penyuluh harus perlu memiliki latar belakang sosial budaya yang sesuai dengan keadaan sosial budaya masyarakat sasaran. Apabila kita terjun di masyarakat, kita juga harus menyesuaikan diri dengan masyarakat sasaran kita. Contohnya, pada waktu kita melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat petani di daerah pedesaan, tidak dianjurkan untuk memakai perhiasan yang berlebihan atau memakai pakaian yang terlalu mencolok. Nah, ini akan menimbulkan kesenjangan di antara penyuluh dan petani, sehingga petani pun apabila akan atau mengikuti kegiatan penyuluhan merasa enggan, merasa tidak nyaman. Sehingga bagaimanakah kegiatan penyuluhan itu supaya nyaman? Ya, kita harus menciptakan suasana hubungan yang baik, suasana hubungan yang nyaman, sehingga petani bisa merasa mempunyai teman, bisa merasa mempunyai sahabat di dalam kegiatan pertaniannya, yaitu penyuluh. Jadi penyuluh ini harus mampu bekerja sama dengan petani, mampu menggandeng petani, sehingga dengan kemampuan komunikasinya yang baik, kemudian dengan pengetahuan yang dimilikinya,
dengan paham terhadap karakteristik sosial budayanya, maka dia juga akan dapat memberikan kegiatan atau memberikan manfaat dari kegiatan penyuluhan. Penyuluh yang profesional ini harus menguasai kemampuan materi. Jadi selain dia juga punya kemampuan dalam proses menyampaikan atau kemampuan berkomunikasi, tapi juga mempunyai kemampuan dari pengetahuan tentang pertanian atau kemampuan materinya juga harus bagus. Sehingga penyuluh pertanian harus dilandasi dengan catur gatra, yaitu dia punya budi pekerti yang luhur, rajin dan tekun, mampu bekerja sama, dan bersifat pembaharu. Dasar pertimbangan dalam pemilihan metode dan teknik penyuluhan, kita juga harus memperhatikan karakteristik daerahnya. Karena setiap daerah ini mempunyai kondisi sumber daya yang berbeda. Sehingga metode dan teknik penyuluhan yang sudah diterapkan di suatu daerah A mungkin akan berbeda apabila diterapkan di daerah lain, karena keadaan musimnya berbeda, kemudian keadaan usaha taninya berbeda, dan juga keadaan di lapangan pun juga berbeda. Contohnya kalau di sini nih, kita bisa dengan mudah melakukan kegiatan penyuluhan dengan FGD atau dengan forum presentasi, di mana kita bisa mengumpulkan masyarakat petani secara kelompok atau secara massal. Namun berbeda kondisinya apabila kita melakukan kegiatan penyuluhan di daerah pegunungan. Dan di daerah pegunungan, jarak antara rumah satu dengan rumah yang lain cukuplah jauh. Sehingga apabila kita mengundang petani yang berada di daerah pegunungan sana untuk berkumpul di suatu daerah atau untuk berkumpul di suatu tempat, mungkin keinginan dari suatu masyarakat ini akan terasa berat karena mereka harus menempuh waktu berjam-jam untuk menuju ke lokasi tempat berkumpulnya suatu kegiatan penyuluhan. Jadi metode dan teknik penyuluhan yang tepat digunakan pada daerah ini bisa dengan kunjungan rumah. Jadi penyuluhnya yang datang ke rumah petani tersebut. Kita bisa dari kunjungan rumah A atau sehari di planning, sehari dengan 3 petani seperti itu. Itu juga bisa dilakukan, disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing. Dasar pertimbangan dalam pemilihan metode dan teknik penyuluhan bisa dilihat dari materi penyuluhannya. Jadi pemilihan metode dan teknik penyuluhan sangat erat kaitannya dengan sifat materi yang akan disampaikan. Sebagai contoh, untuk metode dan teknik penyuluhan supaya lebih mudah diterima sasaran, maka materi ini harus mempunyai sifat yang pertama sesuai dengan kondisi sasarannya. Jadi apabila kita menyampaikan suatu penyuluhan, maka materinya harus sesuai dengan kondisi yang dirasakan masyarakat saat ini. Kemudian materi tersebut haruslah sederhana, dalam arti bisa dilakukan. Jangan memberikan suatu materi penyuluhan di awal tapi materinya sudah dirasakan berat oleh petani, sehingga petani mungkin hanya mendengarkan kegiatan atau mendengarkan penyuluhannya saja, tapi habis itu tidak mempraktekkan. Jadi materi penyuluhannya diberikan yang sederhana. Jadi dimulai dari step yang sederhana terlebih dahulu. Setelah mereka sudah mulai mencoba dari yang sederhana, sudah bisa expert di bidangnya, kemudian kita bisa tingkatkan tingkat kesulitan dari permasalahan atau penyuluhan yang kita lakukan. Materi penyuluhan juga harus bersifat menguntungkan. Jadi petani akan lebih tertarik dengan kegiatan penyuluhan itu apabila dirasa materi tersebut memang memberikan keuntungan dari petaninya dan juga bisa diamati atau dilihat hasilnya. Jadi pada waktu kita akan memberikan kegiatan penyuluhan, kita juga harus perhatikan materi penyuluhannya seperti apa. Apakah materi ini juga harus sesuai dengan kondisi sasarannya, kemudian sederhana, bisa diaplikasikan dengan mudah, bersifat menguntungkan, dan juga bisa diamati atau dinilai hasilnya.
Dasar pertimbangan dalam pemilihan metode dan teknik penyuluhan selanjutnya bisa dilihat dari sarana dan biayanya. Contohnya, apabila kita akan menggunakan metode dan teknik dengan menggunakan media elektronik, tetapi ternyata di daerah tersebut tidak ada listrik, maka tidak bisa kita laksanakan. Nah, ini dilihat dari sarananya. Jadi sebagai dasar pertimbangan dalam pemilihan metode dan teknik penyuluhan, kita juga perhatikan sarana yang akan kita gunakan. Apa yang kita butuhkan dalam kegiatan penyuluhan, sarananya seperti apa? Oh, kita kalau mau menggunakan media elektronik butuh listrik, sedangkan di daerah kondisinya tidak ada listrik, maka dengan media elektronik kita tidak bisa gunakan. Jadi kita bisa gunakan pada daerah yang tidak ada listrik, kita bisa gunakan dengan sesi diskusi, dengan kunjungan, dengan demonstrasi, ya itu bisa dilakukan. Kita juga dasar pertimbangan yang selanjutnya dari segi biaya, karena kursus tani ini juga lebih mahal daripada diskusi. Jadi dalam pemilihan metode dan teknik penyuluhan, biaya juga harus diperhatikan. Bagaimanakah? Apakah kita punya biaya yang cukup untuk melakukan pemilihan metode dan teknik penyuluhan tersebut? Terakhir, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam pemilihan metode dan teknik penyuluhan yaitu kebijaksanaan pemerintah. Jadi pada masa sekarang ini, kebijaksanaan pemerintah yang bersifat dari atas ke bawah atau top down itu sudah mulai dikurangi, sehingga mulai memperhatikan partisipasi masyarakat. Jadi sudah mulai memperhatikan kebijaksanaan dari bawah ke atas atau bottom up. Jadi di sini sudah mulai bagaimanakah pendekatan kelompok ini mengutamakan kebijaksanaan yang dari bawah. Sehingga kalau masyarakat itu sudah bisa untuk menyampaikan aspirasinya, maka akan menumbuhkan partisipasi anggotanya. Jadi juga akan menumbuhkan dinamika, menumbuhkan leadership, dan juga menumbuhkan keakraban antar anggota dan kerjasama. Namun apabila kebijakan pemerintah ini bersifat top down atau hanya menjalankan daripada kebijaksanaan pemerintah saja, maka kegiatan penyuluhan juga dirasa akan terasa berat oleh petani, karena petani hanya melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan. Namun berbeda halnya apabila kebijakan pemerintah ini mengutamakan aspirasi dari masyarakat. Jadi masyarakat merasa bahwa inilah kegiatan penyuluhan ini dirasakan membawakan manfaat dan menyelesaikan masalah dari petani kita. Di sini nanti bisa adik-adik baca tentang visi pertanian di tahun 2020, dan ada beberapa untuk mewujudkan pertanian yang tangguh dan modern serta efisien. Itu ada yang pertama adalah pemanfaatan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan, penerapan diversifikasi pertanian yang komprehensif, yang ketiga penerapan rekayasa teknologi spesifikasi lokasi yang dinamis, dan yang keempat adalah peningkatan efisiensi usaha dengan sistem agribisnis dengan menghasilkan produk pertanian berdaya saing dan kandungan iptek yang tinggi serta memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat konsumen. Demikian materi, metode, dan teknik penyuluhan pertanian mengenai dasar pertimbangan dalam pemilihan metode dan teknik penyuluhan pertanian. Semoga materi tersebut membawa manfaat bagi kita semua. Semoga materi tersebut bisa memberikan informasi bagi kita semua. Demikian kuliahan dari saya.